Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut yang kemarin ya. Yang kemarin kan terhenti sebentar ya pembelajarannya. Malam ini kita lanjut masih di bahasan mengenai sistem ekskresi ya. Kita ulang sedikit. Sistem ekskresi ini adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh. Contohnya seperti kita menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas. Terus kalau kita berkeringat dan kalau seandainya kita buang air kecil ya, itu urin. Nah, ini merupakan salah satu dari zat-zat sisa. Untuk proses pengeluaran sendiri itu ada 3, ada defekasi, ekskresi, dan juga sekresi. Defekasi ini adalah pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang biasa berupa feses. Kalau ekskresi ini pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, itu biasanya CO2, terus bisa berupa keringat dan juga urin. Kalau sekresi ini pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh, biasanya ini adalah enzim dan juga hormon. Untuk organ ekskresi manusia, ada ginjal, ada paru-paru, terus ada kulit, dan juga ada hati. Nah, 4 organ ini merupakan organ ekskresi dari manusia. Ginjal ya yang pertama. Manusia itu memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Ginjal ini memiliki fungsi. Yang pertama, dia menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Lalu yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh. Lalu membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh. Ini biasanya kadar gula ya. Kemudian fungsi yang lain itu adalah mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan asam dan juga basa. Itu tadi fungsi dari ginjal. Nah, ini ya, di sini itu ada ginjal, ini salurannya itu ada ureter. Di sini itu adalah kandung kemih dan ini adalah uretra. Nah, nih kalau dilihat dari kalau dilihat dari dari jauh seperti ini ya. Jadi ini ginjal, ada ginjal kanan kiri, terus ini ureter, ini kandung kemih, dan juga ini uretranya. Ini masih seputar ginjal gambarnya. Ini masih ginjal juga. Kalau ini adalah bagian perbesarnya dari korteks ya. Kemudian sebentar. Itu tadi mengenai ginjal ya. Ada ginjal, kemudian ada hati atau hepar ya. Kalau hati itu adalah kelenjar terbesar di dalam tubuh yang beratnya itu bisa 2 kilo dan terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Ini struktur hati ya. Kayaknya kemarin saya nggak pakai PowerPoint ini ya, makanya isinya juga beda. Fungsi hati yang pertama, dia ini menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian mengatur kadar gula darah, kemudian dia juga berfungsi sebagai tempat pembentukan urea dari amonia,
Berfungsi juga untuk menawarkan racun ya hati itu. Kemudian membentuk vitamin A dari provitamin A. Lalu tempat pembentukan fibrinogen protombin. Hati ini menghasilkan empedu yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa. Kemarin kita juga udah bahas sedikit ya tentang, bukan sedikit ya, tentang struktur darah juga ya, eritrosit. Jadi setidaknya masih ada paham-pahamnya ya. Kalau Mbak Mul ini kayaknya sudah mulai nih ya. Jangan baper Mbak. Nah, sel darah merah yang sudah tua itu dipecah di dalam hati. Susunannya seperti ini, dan kalau untuk UTS nanti nggak nyampe di apa istilahnya, nggak nyampe di materi ini ya. Puber lagi Mbak Mul. Oke, saya baru tahu ada puber kedua lagi ya untuk perempuan ya. Sebentar. Iya, ini saya salah masukin ya. Salah masukin PowerPoint. Kita belajarin dari sini aja. Tadi kita udah bahas kan mengenai apa sih itu ekskresi. Jadi kalau saya ulangi lagi ya, ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari sel-sel tubuh yang tidak berguna, ya kan? Selain melakukan pengeluaran zat metabolisme, itu sisa metabolisme gitu, sistem ekskresi ini juga melakukan proses osmoregulasi. Osmoregulasi sendiri itu adalah pengaturan keseimbangan air di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya keluarnya urin dari dalam tubuh, di mana volume urin yang dikeluarkan dari tubuh itu biasanya berubah-ubah. Jika kandungan air di dalam tubuh tinggi, urin yang dikeluarkan juga akan banyak. Sebaliknya, kalau kandungan air di dalam tubuh kita itu rendah, urin yang dikeluarkan itu juga sedikit. Nah, ini tadi ya udah dibahas sistem ekskresi untuk manusia dan juga vertebrata. Ini ada ginjal, paru-paru, kulit, dan juga hati. Tadi kita udah sedikit bahas mengenai ginjal. Ini ginjal kita bahas lagi ya. Nah, ginjal atau renal, kalau di dunia kedokteran dia juga biasa menyebutnya dengan ren. Terus kalau ilmu yang mempelajari ginjal dan penyakitnya itu disebut nefrologi. Tadi ginjal itu ada di sebelah kanan dan kiri ya, ada 2 ginjal. Oke, nih bentuk ginjal. Bentuk ginjal itu seperti kacang merah. Tadi udah dilihat ya gambarnya ya, seperti kacang merah dengan lekukan yang menghadap ke dalam. Dan jumlahnya itu sepasang, dan dia terletak di dorsal kiri dan juga kanan tulang belakang di daerah pinggang, di bawah hati dan juga limpa. Jadi jumlah ginjal itu ada 2. Di sebelah kanan dan kiri tulang belakang di daerah pinggang, dan di bawahnya hati juga limpa. Tadi ada sedikit gambar ya. Ada tentang korteks, medula, dan pelvis renalis itu. Nah, itu adalah bagian dari ginjal, bagian utama dari ginjal. Korteks itu bagian luarnya atau kulit ginjalnya. Kemudian kalau medula itu adalah sumsum ginjal. Pelvis renalis itu adalah rongga ginjal atau piala ginjal.
Tadi juga sudah kita bahas sedikit mengenai fungsi dari ginjal ya. Salah satunya itu adalah menyaring dan juga membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh yang mengandung nitrogen. Kemudian mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan, reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Kemudian dia juga menjaga keseimbangan asam basa, air dan juga air yang ada di dalam tubuh kita. Dan ginjal ini fungsi lainnya adalah menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah di sumsum tulang. Untuk proses yang ada di dalam ginjal sendiri itu ada 3, ada filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Filtrasi ini terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman, dan pada glomerulus ini terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori, sehingga itu nanti akan mempermudah proses penyaringan. Ada faktor yang mempermudah proses penyaringan, yaitu tekanan hidrolik dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus. Selain penyaringan, di glomerulus ini juga terjadi pula pengikatan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Hasil penyaringan di glomerulus ini berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang komposisinya ini akan serupa dengan darah tapi tidak mengandung protein. Dan di sini itu masih bisa ditemukan asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan juga garam ya. Proses yang kedua itu adalah reabsorpsi. Volume urin manusia itu cuma 1% dari filtrat glomerulus. Makanya 99% filtrat glomerulus ini akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus contortus ya. Ini nama-nama bagiannya ya. Dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea. Terus ada juga augmentasi. Augmentasi ini adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus. Ini ada beberapa hal juga yang mempengaruhi produksi urin kita. Ada hormon antidiuretik ya. Ini yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang akan mempengaruhi penyerapan air. Kalau hormon ini rendah, maka penyerapan air itu akan berkurang. Jadi urin ini akan menjadi banyak dan juga encer. Kalau hormon antidiuretik ini banyak, maka penyerapan air ini juga banyak. Terus urinnya itu nanti akan sedikit dan juga pekat. Ini kehilangan kemampuan mensekresi hormon antidiuretik ini akan menyebabkan penyakit diabetes, dan penderita ini akan menghasilkan urin yang sangat encer. Ada juga yang mempengaruhi banyak sedikitnya urin selain hormon ini ya, yaitu adalah jumlah air yang kita minum, kemudian saraf, kemudian ada banyak sedikitnya hormon insulin. Ini ya, jadi yang mempengaruhi banyak sedikitnya produksi urin kita itu selain hormon antidiuretik, itu ada jumlah air yang kita minum, saraf, dan juga banyak sedikitnya hormon insulin. Organ ekskresi yang kedua itu adalah paru-paru atau pulmo. Fungsi dari paru-paru ini adalah sebagai alat pernapasan. Kemarin kita juga udah bahas ya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Dan ada kita bahas juga paru-paru ya. Di sini paru-paru juga
dia sebagai organ ekskresi juga, karena di sini dia mengekskresikan zat sisa metabolisme, makanya dibahas. Untuk sistem ekskresi, paru-paru ini berfungsi untuk mengeluarkan CO2 dan juga uap air atau H2O. Paru-paru ini letaknya ada di dalam rongga dada manusia sebelah kanan dan kiri, ya kan, yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Ini sudah kita bahas juga kemarin tentang paru-paru letaknya di mana, bagian-bagiannya, ya kan. Di dalam paru-paru ini juga terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan ini diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung, dan dari jantung akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Nantinya H2O dan CO2 ini dapat berdifusi atau dapat diekskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang memiliki selaput tipis. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Semoga masih ingat. Ini yang kelas 9-nya jangan dilihat ya. Kemudian organ ekskresi yang ketiga itu ada hati atau hepar. Ini yang tadi kata Mbak siapa? Mbak Mul berkaitan dengan tempat cinta berada ya. Ini merupakan kelenjar yang terbesar yang terdapat dalam tubuh karena beratnya itu bisa mencapai 2 kg, di mana hati ini terbagi menjadi dua lobus, yaitu kanan dan kiri. Hati ini mendapat suplai darah dari pembuluh nadi dan pembuluh gerbang dari usus. Hati ini dibungkus oleh selaput hati, dan hati terdapat pembuluh darah dan emput jaringan ikat. Hati ini juga terdapat sel-sel perombak sel darah merah yang telah tua atau disebut histiosit. Di hati ini dia akan menghasilkan cairannya ini warnanya kehijauan, dan di dalamnya ini mengandung zat warna empedu, garam empedu, kolesterol, dan juga obat-obatan. Fungsi hati tadi sudah dibahas juga sedikit ya. Yang pertama, dia menghasilkan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah. Yang kedua, menetralkan racun yang masuk ke dalam gen dan menyimpannya sebagai cadangan gula. Keempat, merombak kelebihan asam amino. Selanjutnya itu fungsinya adalah tempat untuk mengubah provitamin A menjadi vitamin, tempat pembentukan protombin yang berperan dalam pembekuan darah. Fungsi yang ketujuh adalah membentuk albumin dan globulin, dan yang terakhir adalah tempat pembentukan urea. Nih, hati ini juga berfungsi merombak hemoglobin menjadi bilirubin dan biliverdin. Nah, setelah mengalami oksidasi, nantinya dia akan berubah menjadi urobilin yang memberi warna pada feses menjadi kekuningan. Demikian juga kreatinin khas pemecah protein. Pembuangannya ini diatur oleh hati, kemudian diangkut oleh darah ke ginjal. Dan kalau saluran empedu ini tersumbat karena adanya endapan kolesterol, maka cairan empedu ini akan masuk dalam sistem peredaran darah, sehingga cairan darah, organ mata, dan kulit ini nanti akan menjadi kekuningan atau biasa disebut menjadi sakit kuning ya. Ini pola makannya juga hati-hati ya, diatur ya. Kolesterol juga mempengaruhi soalnya. Ayo yang sering makan daging,
gorengan, nah itu hati-hati ya. Kemudian organ pada sistem ekskresi yang selanjutnya, yang terakhir itu ada kulit atau kutis. Jadi kalau kulit udah bisa kita bayangin juga ya, karena permukaan tubuh kita ini kan terbungkus oleh lapisan tipis yang namanya kulit. Jadi kulit ini merupakan benteng pertahanan tubuh kita yang utama karena berada di lapisan anggota tubuh yang paling luar, dan dia juga berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar. Kulit ini sebagai organ ekskresi karena nantinya dia akan mengeluarkan keringat ya, karena dia di sini mengandung kelenjar keringat yang mengeluarkan 5-10% dari seluruh sisa metabolisme. Dan keringat ini mengandung air, larutan garam, dan juga urea. Dan kalau seandainya pengeluaran keringat kita berlebihan, apalagi untuk pekerja berat, di sini nanti akan menimbulkan hilangnya garam-garam mineral, dan itu nanti bisa menyebabkan pingsan ataupun kejang otot. Dan selain untuk mengekskresikan keringat, kulit ini berfungsi sebagai pelindung terhadap kerusakan fisik, penyinaran, serangan kuman, kemudian penguapan, sebagai organ penerima rangsang atau reseptor, menyimpan kelebihan lemak, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D, dan dengan bantuan sinar matahari ya, serta sebagai pengatur suhu tubuh. Ini tadi fungsi dari kulit ya. Nah, selanjutnya ada kelainan. Ada penyakit dan juga kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah kelainan pada ginjal atau penyakit pada ginjal ya. Yang pertama itu ada gagal ginjal atau nefritis ya. Gagal ginjal ini disebabkan gangguan pada nefron karena adanya infeksi kuman. Akibatnya kadar ureum dalam darah ini meningkat. Nefritis ini bisa menimbulkan uremia, yaitu adanya urin yang masuk ke dalam darah sehingga menyebabkan penyerapan air itu terganggu dan tertimbun di kaki. Penyakit gagal ginjal ini bisa menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka, di mana hal ini berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. Biasanya ini sering dialami oleh orang-orang yang berusia dewasa, terlebih lagi untuk kaum lanjut usia ya. Yang perlu menjadi catatan nih, penyebab terjadinya gagal ginjal. Yang pertama, karena kita makan makanan berlemak dan juga minum minuman beralkohol, kolesterol di dalam darah yang tinggi, dan kurangnya olahraga serta seringnya merokok. Nah, 3 hal ini yang bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal. Ada pun juga tanda dan gejala dari gagal ginjal ya. Ini bengkak di mata, terus di kaki, nyeri pinggang hebat, kalau kencing itu sakit, demam, dan dia kencingnya sedikit,
kencingnya merah atau darah, bahkan juga bisa sering kencing ya. Kalau gagal ginjal kronik ini dia lemas, tidak ada tenaga, nggak ada nafsu makan, kemudian disertai mual dan juga muntah, bengkak, kencingnya dia berkurang, disertai gatal, sesak nafas, dan juga pucat atau bahkan anemia ya. Biasa kalau gagal ginjal itu cuci darah ya, hemodialisis, biasanya ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu sekali ya. Pengobatan atau penanganannya, itu dengan terapi pengganti ginjal ya. Ada 2 cara, yaitu dengan hemodialisa atau hemodialisis itu atau cuci darah, atau bisa dengan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal ya. Kalau cuci darah ini dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin. Darah ini nantinya diambil melalui pembuluh darah nadi dan dicuci di dalam dialiser mesinnya ini ya. Kemudian darah bersih hasil darah bersihnya ini nanti darah bersih hasil pencucian ini nantinya akan dimasukkan ke dalam tubuh kembali melalui pembuluh balik, dan proses HD ini itu biasanya 6-10 jam. Jadi mereka kalau terapi HD itu biasanya 1 hari di rumah sakit ya, 6-10 jam mereka. Biasanya 6-10 jam, terus seminggu itu kalau udah parah itu biasanya 2 kali ya. Seminggu 2 kali. Kalau udah agak mendingan tuh biasanya seminggu sekali gitu. Kemudian yang kedua dengan cara cangkok ginjal atau transplantasi ginjal ya. Ini kalau ini dia dilakukan dengan operasi. Kalau cangkok ginjal ini jalannya itu dengan operasi ya. Kalau cangkok ginjal dikatakan berhasil jika tubuh penderita ini bisa menerima ginjal baru. Tapi pencangkokan ginjal dapat juga mengalami kegagalan karena sistem kekebalan tubuh penderita ini menganggap ginjal baru itu sebagai jaringan yang asing. Jadi untuk mengurangi resiko kegagalan, sedapat mungkin ginjal yang akan dicangkokkan itu berasal dari keluarga atau kerabat terdekat dari si pasien. Nah, untuk pencegahan terjadinya gagal ginjal itu kita bisa lah ya sering lakuin pemeriksaan ke dokter atau kontrol. Kemudian kita juga perlu hati-hati kalau kita mengkonsumsi obat-obatan ya. Terus perbanyak minum air ya kalau ginjal itu. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Terus selain gagal ginjal, yang penyakit atau kelainan pada pada organ ginjal itu ada kencing manis atau DM, diabetes mellitus ya. DM ini penyakit kencing manis atau penyakit gula darah. Dia ini tergolong penyakit kronis dengan ditandai adanya peningkatan kadar gula dalam darah sebagai adanya gangguan sistem metabolisme dalam tubuh, di mana organ pankreas ini tidak mampu memproduksi hormon insulin sesuai kebutuhan tubuh.
Insulin ini adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh pankreas yang bertanggung jawab untuk mengontrol jumlah atau kadar gula dalam darah, dan insulin dibutuhkan untuk merubah atau memproses karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang diperlukan tubuh manusia. Dan hormon insulin ini dia fungsinya untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Sebentar ya, sebentar aja. Dan selanjutnya ada juga tanda-tanda dari DM ya, penyakit diabetes mellitus. Dia diketahui menderita DM itu dilihat langsung dari efek peningkatan kadar gula dalam darahnya. Kalau seandainya dia nilainya mencapai 160 hingga 180, dan air seni penderitanya ini mengandung gula, jadi urinnya ini dikerubungi semut. Nah, itu tanda-tandanya dia sudah terkena DM. Ini gambarnya nggak keluar ya, mohon dimaafkan. Nih, penderita DM ini umumnya menampakkan tanda dan gejala di bawah ini. Jumlah urin yang dikeluarkan itu lebih banyak, sering atau cepat merasa haus, lapar yang berlebihan atau makan banyak, frekuensi urin ini meningkat atau kencing terus, kehilangan berat badan yang tidak jelas sebabnya, kesemutan atau mati rasa pada ujung syaraf di telapak tangan dan kaki, cepat lelah dan lemas setiap waktunya, mengalami rabun penglihatan secara tiba-tiba, dan apabila ada luka itu penyembuhannya lama ya. Jadi kalau kita udah sakit DM itu kalau ada luka perlu penanganan khusus ya. Jadi perlu bukan penanganan khusus, jadi perlu perhatian khusus karena bisa bahaya kalau penderita DM itu kena luka ini. Selain penyembuhannya lama, takutnya nanti malah menjalar gitu ya. Kemudian selanjutnya kalau tipe DM ini nggak usah ya. Nah, ada gagal ginjal, terus kencing manis, terus ada juga besar seni atau diabetes insipidus. Ini disebabkan tidak ada hormon ADH. Akibatnya ini urin meningkat. Kemudian penyakit yang menyerang organ ginjal karena adanya protein dalam urin. Akibatnya kerusakan atau iritasi sel ginjal karena infeksi. Kemudian batu ginjal. Batu ginjal ini disebabkan karena kekurangan minum dan juga sering menahan kencing. Akibatnya dia mengendap dan juga menjadi batu ginjal. Jadi kalau yang sering menahan kencing, buang air kecil gitu, hati-hati ya. Itu sebenarnya tidak baik dan memang gak baik ya. Batu di dalam ginjal atau saluran kemih ini yang berukuran kecil itu biasanya tidak menimbulkan gejala dan dapat keluar sendiri bersama air seni. Tapi batu yang lebih besar ini bisa menimbulkan hambatan atau bahkan sumbatan aliran air seni. Nah, kalau hal ini terjadi, maka akan timbul berbagai macam gejala. Demam ya, terus rasa sangat ingin kencing, kemudian rasa nyeri yang berat, dan tiba-tiba di daerah pinggang itu menjalar sampai ke pangkal paha. Penderita ini biasanya harus menggeliat menahan sakit, bahkan sampai berkeringat ya.
Terus biasanya ada keluhan mual dan juga muntah, nyeri, mual, muntah. Terus perasaan terbakar di saluran kemih saat kencing, demam, itu tadi ya, rasa sangat ingin kencing. Nah, itu tanda-tandanya. Batu ginjal ini timbul akibat adanya berubahnya keseimbangan normal antara air, garam, mineral, dan zat-zat lain dalam air seni. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit ini adalah minum banyak air. Airnya air putih ya, 8-10 gelas sehari. Nah, kalau kita bangun tidur, itu dibiasakan minum air putih dulu. Jadi bangun, waktu kita bangun melek gitu, langsung minum air putih 1 gelas aja dulu, nggak apa-apa. Kemudian jangan menahan kencing ya, karena ini juga nggak baik, nanti akhirnya jadi batu ginjal. Poliuria, ini kelainan pada ginjal di mana urin yang dikeluarkan ini sangat banyak dan encer. Disebabkan kemampuan nefron ini untuk mengadakan reabsorpsi ini sangat rendah atau gagal ya. Ada juga oligouria, ini kelainan pada ginjal di mana urin yang dikeluarkan ini sangat sedikit, bahkan tidak berurin, dan disebabkan oleh kerusakan ginjal secara total. Hati-hati ya. Kemudian penyakit atau kelainan pada hati, ini biasanya hepatitis atau penyakit kuning ya. Tadi udah disinggung sedikit kenapa kuning gitu ya, karena di sini tubuh penderita ini akan menjadi kekuningan yang disebabkan zat warna empedu ini beredar ke seluruh tubuh. Penyakit ini biasanya karena virus yang dapat menular. Jadi penyakit hepatitis itu menular ya, melalui makanan, minuman, jarum suntik ataupun transfusi darah. Hepatitis ini adanya peradangan di sel-sel hati. Penyebabnya itu karena virus ya. Dan virus hepatitisnya itu golongannya juga udah banyak ya, A, B, C, D, E, G, dan T, T itu. Ada jenis hepatitis A. Dia ini bisa menular melalui makanan, air, peralatan yang terkontaminasi dengan virus hepatitis A. Kemudian ada hepatitis B. Dia ini menular melalui transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi pasien hepatitis B, atau saling berganti sikat gigi. Nah, ini hati-hati ya. Terus hepatitis C ini biasa karena penularan virus ini melalui suntikan bersama pada pengguna narkoba suntik, kemudian pada transfusi darah yang sudah tercemar virus hepatitis C, pisau cukur atau silet bekas dari pengidap hepatitis C, pemakaian sikat gigi dan tusuk gigi bersama dengan pengidap hepatitis, serta hubungan seks dengan penderita hepatitis C tanpa adanya pelindung atau kondom. Kemudian gejalanya, kalau untuk hepatitis A, B, dan C itu biasanya dia demam, mual, juga muntah, ada rasa sakit di bagian perut, dan urinnya itu dia berwarna gelap. Untuk pencegahan bisa kita lakukan dengan vaksin. Kalau hepatitis A itu vaksin ISG, hepatitis B ini dengan HBIG, dan hepatitis C ini yang belum ada vaksinnya ya. Kemudian kalau kelainan dan penyakit pada kulit, ini biasanya biang keringat ya. Ini kalau biang keringat itu dari anak-anak, dari bayi gitu, anak kecil sama orang tua itu bisa kena ya biang keringat.
Nik terjadi karena kelenjar keringat ini tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Dan keringat yang terperangkap tersebut ini menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang juga disertai gatal. Yang pakai kosmetik itu hati-hati juga karena bisa menyebabkan biang keringat ya, selain daki dan juga debu. Oke. Oke. Berarti selesai ya. Untuk materi sistem ekskresi ini udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya atau tidak? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan ada 2 tugas berarti ya kalau untuk yang IPA ini. Bentar. Mbak Rini, Mbak Masyita sama Mbak Samini itu yang tugas kedua belum mengumpulkan ya. Tugas kedua itu yang rantai makanan, yang waktu itu saya nggak masuk, terus dikasih tugas mengenai rantai makanan. Mbak Masyid, sebentar. Mbak Raya tuh Samini Friansyah ya, itu yang tugas kedua yang belum masuk. Terus Mbak Masyitoh itu ngirimnya kemana ya Mbak, yang kedua ya Mbak? Kalau yang di inbox belum saya cek ya Mbak Nia. Kalau Mbak Winarsih itu Mbak Winarsih baru 1 ya. Winarsih yang Mbak Wartini itu yang mana ya? Wais Harun belum ada ding ya. Iya Mbak, kalau di mana namanya, untuk Mbak Nia ya, kalau di inbox emang belum saya cek. Makanya waktu itu kan saya sering bilang kalau ngirim tugas kalau bisa di email. Kalau di email langsung cepet. Kalau di inbox itu soalnya saya jarang buka. Saya buka Facebook itu kalau mau ngajar aja Mbak. Bentar, yang Mbak Masyitoh itu kenapa email yang kedua
Mbak, yang email kedua nggak masuk loh Mbak di saya, Mbak Shito. eh tempatnya Mbak Masita itu ya masuk tugas pertama Mbak. Sebentar ya, ceknya pelan-pelan. Mbak Winarsi namanya apa ya Mbak ya? Belum Mbak Masito. Kalau yang Mbak Uwais Sarun itu udah. Tugas pertamanya udah masuk. Namanya Mbak Wartini kan? Terus kalau yang tugas keduanya untuk Mbak Uwai itu belum. Mbak Winarsi ngirimnya di mana? Oh, udah ding Mbak. Udah. Kalau Mbak Winarsi udah masuk semua. Jadi yang udah masuk semua itu Mbak Mariati Mari, Nur Ilzas Juhroh, Tri Handayani, Suni, Darnisa, Mbak Mulyani. Sisanya masih satu-satu. Mbak Mel namanya siapa Mbak Mel? Soalnya saya tuh kadang bingung antara nama Facebook, nama kelas, sama nama asli itu kan beda-beda. Makanya saya juga sering bilang kan kalau ngumpulin tugas itu tolong disertakan nama lengkapnya gitu. Jadi biar nggak bingung. Oke, nggak apa-apa deh Mbak Wai. Iya Mbak Masito. Biasa. Jadi kalau merasa dapat balasan email balik saya tanya nama lengkapnya siapa ya, berarti saya nggak tahu itu. Tapi kalau nggak ada apa email balasan dari saya, ya berarti selamat gitu. Mbak Syita email kedua pakai nama dewi2953@gmail.com nggak? Email yang keduanya Mbak Masito, maksudnya yang ngirim tugas kedua itu pakai email dewi2953@gmail.com atau enggak? Iya. Oh, berarti masuk Mbak. Kalau pakai email itu berarti masuk. Berarti udah saya terima ya Mbak. Cuma belum direkap.
Mbak Mel, namanya siapa Mbak Mel? Mbak Warsita sudah ya. Mbak Mel ngirimnya di mana ya Mbak? Jannatul Firdaus. Email yang baru saya kok nggak ada ya Mbak ya? Alamat emailnya bener kan Mbak? Soalnya biasanya ada yang nggak sesuai, makanya nggak masuk. Soalnya saya dari kemarin nggak ngerasa nerima email dari itu, yang atas nama Mbak Melia atau Jannatul Firdaus itu. Ngirimnya ke itu bener nggak Mbak? Sebentar, Mbak Mel. Aduh.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk mengenai tugas atau materi malam ini? Dan kalau untuk UTS, kalau yang untuk UTS materinya nggak nyampe di sini ya. Peredaran darah, tentang darah itu kayaknya sedikit deh. Pokoknya nggak nyampe yang ekskresi kok. Ini kan semester 4, Mbak. Kacang hijau kan semester 3. Saya itu nyatet tugas-tugas yang saya kasih. Udah nggak ada modernism. Kalau untuk yang semester ini itu saya baru saya ngasih satu tugas. Itu yang ada 3 soal, ada 3 soal dan itu hitung-hitungan semua. Soal yang kedua tentang rantai makanan itu dikasih sama pihak akademik karena waktu itu saya benar-benar gak bisa hadir dan gak bisa ngasih pemberitahuan di kelas. Itu udah ganti semester, Mbak. Udah beda rapot ya, Mbak. Oh, Mbak Mel tuh habis cuti ya? Oh ya, kayaknya kemarin nggak ada Mbak Mel ya di kelas ya. Oke lah ya. Makanya soalnya di email saya nggak ada, Mbak. Nggak ada emailnya Mbak Mel yang masuk. Insya Allah masih, Mbak. Orang yang semester kemarin kalau belum ngumpulin, hari ini ngumpulin juga masih saya terima. Nanti kalau rapotnya kosong yang disalahin kita para tutor. Habis ini mau ganti rapot ya, Mbak, mulai ya. Mulai besok Senin ya, UTS-nya ya. Sistemnya udah baru kan ya? 28 Juli. Gak besok Senin toh? Oh, dari Jumat. Oh, kalau besok tuh KPC. Oh alah. Berarti saya belum ngecek lagi ya. Soalnya tadi saya habis keluar dan tadi saya agak suruh nunggu sebentar tuh karena masih ada tamu di rumah. Saya udah bikin link,
kelas sudah mulai, tiba-tiba tamunya datang, jadi ngobrol sebentar kan, makanya agak lama tadi. Dan belum sempat ngecek yang lain. Oke lah, habis ini tak lihat ya jadwalnya. Oke. Amin, semoga bisa semua sehat semua ya nanti teman-teman semua ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Terakhir kali saya tanya. Oke. Kalau nggak ada yang bertanyakan, kita akhiri aja kelas malam ini ya. Agak gasik nggak apa-apa ya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan buat hari esok, bisa buat istirahat juga. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan. Yang belum mengumpulkan tugas, saya tunggu tugasnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.